mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. IGI, Ikatan Guru Indonesia, bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, mengajar kalau tidak belajar. IGI, Ikatan Guru Indonesia, terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa pada hari ini, serta seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube Live. Saya Tika, selaku MC pada malam hari ini mengucapkan selamat datang di acara Global Education Talks dengan tema Maximize Your Potential with Toastmaster International yang diselenggarakan oleh Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional Ikatan Guru Indonesia berkolaborasi dengan GAT 7 Toastmaster Indonesia. Hari ini kita akan berbincang dan belajar bersama dengan 4 narasumber yang sangat istimewa yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Jentina Pakpahan dari PP Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional IGI. Baik, untuk selanjutnya, agar lebih mengenal tentang apa dan bagaimana Toastmaster Internasional, mari bersama-sama kita menyaksikan video profil dari Toastmaster Indonesia. Batavia Toastmasters is under Toastmasters International. If you are interested in public speaking and leadership skills, this is the best place for you. Speech, do contest, meeting a new friend, having network, and have fun. So just come to the Jakarta Library. For further info, you can follow us. Welcome, District 12 Toastmasters. Today, I'm interviewing Nanda. Welcome, Nanda. Hi. Nanda, we have one question for you. I signed up in a dance club or like in a dance session. The first time I joined that dance session, it was terrifying. Like this is my first time speech, so this is also terrifying for me. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me?
Baik, sungguh menarik sekali video profil tadi ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan menyimak bersama pada sesi pemaparan dari para narasumber selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi question answer selama 15 menit. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom chat Zoom dan juga di YouTube ataupun dengan menggunakan feature raise hand setelah narasumber selesai menyampaikan pemaparannya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang moderator kita, Ibu Jentina Pakpahan, untuk memandu jalannya acara. Kepada Ibu Jentina, kami persilahkan. Oke, terima kasih sekali Ibu Tika yang luar biasa. Selamat malam IGers di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu. Terima kasih karena hari ini Bapak Ibu berkesempatan untuk hadir di ruang Zoom dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube Ikatan Guru Indonesia. Sesi Global Talk, Education Talks, kembali lagi setelah kita libur setahun ya, di tahun lalu. Kemudian saya masih ingat kita ada 4 kali sesi bersama dengan para atase dan 1 sesi bersama dengan salah satu alumni dari Jerman, kalau ada yang masih ingat ya. Nah, khusus untuk tahun ini, kita akan membuat sesuatu yang lebih lagi. Berdasarkan riset yang Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional buat di akhir tahun lalu, ada banyak sekali request untuk kita bisa lebih banyak lagi belajar untuk ngomong gitu ya. Gini, Bujan bisa dong dibuatin gitu sekali-sekali acaranya jangan cuma dengerin, tapi kita juga kepengen belajar ngomong gitu. Wah, itu kita sambut dengan baik. Jadi hari ini Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, persis ya, di tanggal 1 Januari saya ingat waktu itu kami ada pengumuman bahwa di tahun 2025 kita akan kembali lagi tetapi dengan format yang jauh lebih baik lagi. Nah, minggu lalu kita baru saja menyelesaikan simulasi tryout untuk Bapak Ibu guru. Kita belajar lagi ya, ya mengetes kembali ya kemampuan kita, terutama di dalam bahasa Inggris dan kita ada simulasi TOEFL dan IELTS ya minggu lalu. Nah, hari ini kita kembali lagi di Global Education Talks edisi pertama di tahun baru ini dan nggak kaleng-kaleng gitu ya. Hari ini kita mengundang para narasumber yang berbeda tapi spesial banget gitu. Kenapa spesial? Nah, tadi kita sudah lihat ada video yang ditayangkan. Jadi kita akan bertemu dengan para Toastmaster internasional yang ada di Indonesia. Ya kita beri plus dulu dong, kasih emot gitu ya. Yang di YouTube boleh dong kasih komen-komen ya nanti ya. Oke, sedikit tentang Toastmaster internasional sebelum saya memperkenalkan para narasumber hebat kita. Jadi ini saya baca di Google ya, bisik-bisik dulu. Nanti silakan tanya langsung. Toastmaster Internasional adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara, kepemimpinan, dan komunikasi. Nah, pas ya dengan hasil riset Pusat Kerjasama dan HI tahun lalu. Dan tujuan utama yang diemban oleh Toastmaster Internasional adalah membantu anggotanya meningkatkan keterampilan berbicara nih, kayak saya nih. Saya juga sama tuh kayak Bu Nanda yang di video tadi ya. Ini pengalaman pertama kali ya mungkin ya bagi Bapak Ibu kita ngomong dalam bahasa asing atau kita berbicara di depan umum. Ternyata penting sekali untuk kita melatih diri kita. Nah, untuk itu ada 4 orang. Wah, luar biasa. Bener kan saya bilang nggak kaleng-kaleng. Malam ini kita kehadiran 4 orang Toastmaster internasional. Saya akan panggil satu persatu ya, tolong di spotlight ya, host. Yang pertama ada Toastmaster Dona Nadira. Selamat malam. Boleh di-unmute? Iya. Selamat Selamat malam. malam Bu Jantina, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Gimana kabarnya? Aku panggil Kak Dona deh. Boleh. Baik, terima kasih sudah hadir. Yang kedua, narasumber kita yang berikutnya adalah Alvin Abrar. Silakan di spotlight. Selamat malam, Toastmaster Alvin.
Halo, selamat malam Kak Argentina. Apa Oke, kabar semuanya, Kak Dona? terima kasih sudah hadir, Kak Alvin. Next, kita kehadiran Toastmaster Monica. Kita kasih spotlight dulu, silahkan. Halo, selamat malam Selamat malam. semuanya, Kak Jentina, teman-teman IGI. Terima kasih sudah hadir, Kak Monica. Dan ini bukan yang terakhir ya, tapi narasumber yang keempat. Kita panggilkan Toastmaster Johnson Sahlan. Silakan diberikan spotlight. Iya, tapi namanya di sini Bling Selamat malam Mania gitu. semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir para Toastmaster yang luar biasa. Ada Kak Dona, Kak Alvin, Kak Monica, dan Kak Johnson. Nah, sebelumnya katanya ya tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dok satu persatu memperkenalkan diri di Toastmaster sebagai apa nih? Kita coba mulai dari Kak Dona dulu, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Jentina. Perkenalkan nama saya Dona. Saya adalah ketua dari klub SCBD Toastmasters Club. Jadi mungkin sebagai perkenalan, kami adalah klaster atau kumpulan dari klub-klub berisi sekitar 20-30 orang. Nah, salah satu klub kami berkegiatan di Kementerian Pendidikan di tiap hari Jumat. Besok silakan datang. Sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua bidang pendidikan. Terima kasih. Oh, ternyata Kak Dona juga seorang guru, gitu ya Kak Dona ya. Mengajar Betul. pelajaran mapel apa ya Kak? Saya mengajar bahasa Inggris dan juga pemasaran digital di sebuah LPK. Wow, keren sekali. Terima kasih sudah hadir menginspirasi guru-guru Indonesia. Baik, yang berikutnya kita boleh sapa. Silakan Toastmaster Alvin untuk sharing perannya di Toastmaster sebagai apa nih? Silakan. Baik, terima kasih Kak Argentina. Saya kalau di Toastmaster sebagai Speechcraft Chair Coordinator ya. Jadi siapapun yang mau mengadakan Speechcraft itu seperti public speaking training ya. Public speaking training, nanti gitu aku akan support, termasuk coaching gimana mengadakan kegiatannya, termasuk coaching nanti trainernya siapa. Dan banyak role yang saya pernah jalankan juga selama ini, termasuk sebagai Division Director di daerah Jakarta. Jadi klub-klub yang ada di daerah Jakarta itu di bawah manajemen saya gitu ya. Dan juga disupport oleh area-area directors. Karena nama Toastmaster itu kan banyak klub ya, banyak komunitas. Ya, masing-masing komunitas punya stylenya sendiri, punya niche-nya sendiri, yang kita coba untuk adopt gitu ya, kita akomodasi sebagai leader. Tentunya sebagai Toastmaster itu kita servant leaders ya, kita tuh jadi pemimpin itu sebenarnya pelayan sebenarnya ya. Melayani kebutuhannya apa, kita bisa bantu apa, bukan menyuruh-nyuruh. Karena yang aku pelajari dari Toastmaster itu sebagai leader itu bukan status ya. Begitu saya menjadi direktur, saya direktur, hormati saya. Bukan begitu ya. Justru karena saya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti mengambil tanggung jawab, mengambil peran, membantu, itulah peran seorang pemimpin. Nah, dengan begitulah kita establish ourselves sebagai leader ya. Jadi satu hal penting yang saya pelajari dari Toastmaster itu leader itu bukan status tapi sebuah role. Ya, kurang lebih seperti itu peran saya di Toastmaster, Kak Dentina. Oke, ini belum apa-apa, udah kayak closing statement ya. Leader itu bukan status ya, tapi ternyata luas banget. Nah, sekarang kita coba dengar dulu ya. Disimpan dulu Kak Alvin, jangan banyak-banyak. Nanti kehabisan stok. Sekarang kita mau sapa, yang berikutnya adalah Toastmaster Monica. Silakan perkenalkan diri Kak Monica. Halo teman-teman semuanya, saya di Toastmaster sekarang sedang menjabat sebagai Area Director Area I3. Jadi area itu apa sih? Kalau di Toastmaster kan ada klub. Nah, setiap 3-4 klub itu 4 klub akan ada satu area yang menaungi. Nah, kalau saya sebagai area director bukan menyuruh-nyuruh klub, tapi justru saya berusaha membantu klub seperti itu. Oke, agak ini ya tersendat Jadi ya. kalau ada pertemuan atau ada event yang bukan tadi Alpha kita harus mau melayani. Agak terputus-putus ya? Iya Kak, tapi nggak apa-apa. Oh, Jelas kok ya. Kak Monica, jelas banget. Thank you so much. Ya, Oke, jadi di Toastmaster sekian role saya.
Di Toastmaster itu ada ini Kak ya, ada jenjangnya gitu ya, kayak jenjang karir gitu ya. Tapi jangan dibahas dulu nanti sabar ya pemirsa. Netizen soalnya kadang suka nggak sabar Kak. Nah, yang ini nih sekarang Kak Johnson ya. Toastmaster Johnson silakan memperkenalkan diri role-nya di Toastmaster. Terima kasih Kak Jentina, nama saya Johnson. Saya sudah bergabung di Toastmasters sejak tahun 2002. Role saya saat ini adalah sebagai Corporate Relation Manager. In a nutshell, aku adalah tim hore-nya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, saya berusaha jadi tim hore-nya. Itu sih Kak Jentina, terima kasih ya. Tim hore-hore sama kayak saya nih. Nah, malam hari ini tentu saja sesuai tadi yang saya sampaikan ya, para Toastmaster, bahwa di Ikatan Guru Indonesia kami memiliki chapter atau wilayah itu di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kebayang dong kalau kita punya wilayah ada 38 provinsi, di 38 provinsi kita ada di sana. Dan saat ini anggota kita sudah lebih dari 183.000 guru-guru dari berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, gitu ya, SMK, guru bimbel juga banyak gitu di sini. Nah, tetapi ada beberapa aspek yang kemudian kita coba gali. Nah, salah satunya adalah bahwa sangat dibutuhkan sekali satu ruang untuk mereka bisa belajar lagi, terutama untuk speaking. Nah, di sana tepatnya. Jadi hari ini kita mau bahas banyak, tapi spesifik untuk para guru-guru ya, kakak-kakak ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Tadi kan karena disebutkan ada Toastmaster, ada banyak yang nanya soalnya ya, Toastmaster itu apa sih gitu. Terus tujuan utamanya itu apa gitu. Kayaknya saya mau serahkan ini ke Kak Johnson dulu deh, silakan. Oke, silakan. Oke, kalau Toastmaster, komunitas untuk melatih Toastmaster itu adalah komunitas untuk melatih komunikasi dan kepemimpinan kita. Jadi itu adalah komunitas yang saling mensupport sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang. Itu sih jawaban secara singkatnya ya. Terima kasih Kak Jentina. Oke, coba sekarang kita dengar nih dari sisi Kak Monica gitu ya. Toastmaster sendiri itu sebetulnya tujuan utamanya apa sih Kak? Ke saya ya. Oke, Toastmasters itu jadi begini. Toastmasters itu adalah komunitas dan sudah berdiri sejak tahun 1924. Jadi bayangkan ada sebuah komunitas, tidak ada gedungnya, tidak ada tempatnya, tapi terus bergerak maju, terus berkembang, bahkan sampai di seluruh dunia. Kalau bukan seperti Toastmasters yang orang-orangnya memang bergerak untuk saling bertumbuh, itu pasti organisasinya tidak akan berdiri selama 100 tahun. Nah, jadi kita di Toastmasters ini memang fokusnya adalah untuk public speaking dan kepemimpinan. Kalau public speaking itu kita tidak bisa langsung instan ya, langsung bisa ngomong, terstruktur, tapi kita pasti harus berlatih terus-menerus. Nah, kemudian untuk pemimpinan di Toastmasters juga diberikan lahan yang sangat luas untuk berlatih kepemimpinan. Seperti mulai dari klub, nah di setiap klub seperti yang tadi Dona katakan, ada yang namanya ketua atau presiden, lalu ada juga teman-teman yang membantu presiden seperti bendahara, sekretaris, wakil kabid pendidikan atau namanya itu vice president. Ada juga jabatan-jabatan yang lain. Lalu naik lagi akan ada area director seperti saya, naik lagi akan ada lagi tempat-tempat kepemimpinan yang lain. Jadi kalau bagi saya Oke, terputus ya. Tapi Toastmasters itu seperti untuk berlatih, berkomunikasi, dan juga mengimplementasikannya keluar. Oh, keren. Berarti di Toastmaster itu sebetulnya, soalnya ini kan pendapat umum ya, kakak-kakak. Kalau kita dengar kata Toastmaster itu identik dengan ini kayak lembaga kursus ya, gitu. Pernah loh saya tuh riset gitu, saya tanya yang bisa kasih info nggak? Menurut Anda Toastmaster itu apa? Banyak yang bilang
Toastmaster itu semacam lembaga bahasa gitu ya, atau tempat untuk kita berlatih bahasa seperti itu. Nah, coba saya mau tanya nih sama Toastmaster Alvin. Kan tadi disebutkan apa speechcraft ya, betul ya, Kak Alvin ya? Betul. Aku Ya. tuh pertama kali dengar craft gitu kan yang identik kalau guru-guru ya, crafting gitu kan. Loh, bahasa Kerajinan gitu. iya, enggak bahasa itu juga butuh craft ya, gitu loh. Kak, jadi sebetulnya Toastmaster itu kaitannya dengan bahasa untuk apa ya, Pak Alvin ya? Kita harus join di Toastmaster dan apa tujuannya? Ya, saya sih menginvite ya, kita itu kalau bisa harus masuk Toastmaster. Kenapa gitu ya? Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Singapura ya. Kalau Singapura itu banyak banget tuh di satu kota kecil Singapura itu bisa ratusan klub Toastmasternya. Jadi satu gedung itu bisa ada satu klub Toastmaster. Nah, kenapa sih Toastmaster itu penting ya bagi kami ya, bagi aku yang ngerasain. Salah satunya aku akan memulai dengan ada slogan di Toastmaster itu namanya Where Leaders Are Made ya. Itu slogannya Toastmasters. Jadi leaders are made di situ. Jadi made ya bukan where leaders are taught gitu ya, bukan tempat guru-guru diajarkan, tempat kita belajar. Dan metode belajar di Toastmaster itu adalah self learning. Jadi Kak Jentina kita bukan lembaga kursus tapi sebuah tempat komunitas gitu ya, di mana ada perkumpulan orang-orang yang suportif, yang ngasih feedback satu sama lain. Nah, belajar di Toastmaster itu adalah dengan praktis. Ya, jadi kalau aku mau belajar public speaking, itu aku bukannya diajarin, begini loh tekniknya gitu ya. Gini vocal variety itu, gini eye contact, begini menguasai panggung. Kalau modul sih bisa dibaca. Aku bisa akses modulnya, di-download gitu dan baca. Tapi implementing modul itu adalah dengan maju ke stage, berbicara, latihan speech gitu ya. Nah, belajarnya di mana nih ya kan? Pertama dari experience-nya ya. Dengan kita tampil, dengan kita mencoba berbicara, aku akan tahu nih ketika aku deliver speech, style aku gimana ya. Mungkin aku lebih suka style itu yang berapi-api, yang bersemangat gitu ya. Karena aku suka memotivasi ya. Karena dulu aku pernah di satu posisi di mana sangat depresi gitu ya waktu sekolah ya waktu SMA itu sangat depresi dan akhirnya aku mendengarkan video-video yang isinya motivasi ya kamu bisa lakukan one one thing at one time gitu ya akhirnya aku termotivasi dan jadi juara Olimpiade waktu itu di fisika dan ujung-ujungnya malah aku sekarang juga sebagai guru gitu ya guru fisika part time ya jadi aku ngajar privat ke anak-anak SMA, SMP gitu ya. Jadi kekuatan kata-kata itu sebegitu luar biasanya. Nah, itu style aku ya, yang aku dapat dalam Toastmaster. Itu yang pertama tadi dari praktis. Nah, yang kedua dan hanya di Toastmaster itu adalah feedback ya. Jadi selama kita praktis, ada yang ngasih feedback nih. Ada yang ngasih kita feedback, ngasih evaluasi, kita tadi tampilnya gimana, apakah kontennya bagus untuk didengar. Nah, itulah bagaimana kita tumbuh di Toastmaster. Pertama dari praktis, yang kedua dari feedback yang diberikan orang-orang. Dan yang memberikan feedback juga member Toastmaster gitu. Jadi kita belajar juga menyampaikan feedback nggak secara belak-belakan ya. Kalau secara belak-belakan mungkin orang akan tersinggung, habis itu nggak mau lagi gitu ya. Jadi kita gimana caranya menyampaikan itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu sih belajarnya, Kak Jetina. Oh, berarti benar-benar kita kalau mau belajar nggak perlu takut-takut. Soalnya gini, Kak. Ini mungkin buat Kak Dona ini ya, Toastmaster Dona. Banyak yang apa namanya nggak pede gitu loh. Ya kan, apalagi misalnya nih ya, saya bicara sama guru-guru, ini mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan satu wilayah gitu ya. Biasanya teman-teman di daerah timur gitu kan. Aduh, kita itu susah Ibu kalau kita mau ngomong dalam bahasa begitu kan. Jadi kayak nggak pede waktu saya bilang, coba deh ayo join gitu ya acara ini nanti dengerin dulu gitu. Nah, kebetulan nih ada ibu guru juga. Ternyata Kak Alfi juga guru ya. Nah, Betul. jadi apakah Toastmaster itu hanya untuk yang sudah berpengalaman berbicara di depan umum, yang sudah istilah piawai gitu ya dalam bahasa asing? Kalau menurut Kak Dona bagaimana? Baik, terima kasih Kak Jentina. Jadi, anggota-anggota kami itu sebetulnya banyak sekali yang baru memulai berbicara dalam bahasa Inggris.
Toastmaster itu adalah tempat untuk berlatih pidato yang kebetulan bahas pengantarnya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris bukan tujuannya, tapi bahasa Inggris adalah cara untuk menyampaikan maksud dari yang kita ingin sampaikan. Jadi tidak perlu khawatir, selalu ada yang bukan mengajarkan sih ya, mengevaluasi kayak tadi kata Bang Alvin. Kemudian ada modul yang kita bisa pelajari daripadanya. Dan ada teman-teman yang selalu menemani. Jadi kita nggak sendiri gitu saat kita belajar. Kalau pergi ke klub satu, ada 20 orang lain. Pergi ke klub lain, ada 20 orang lain. Kita sampai bisa club hopping istilahnya, jalan-jalan keliling klub. Agar kita tuh dalam pengalaman belajar nggak ngerasa sepi, nggak ngerasa tertekan atau gimana. Kita mencoba sedemikian rupa agar tidak terjadi rasa terintimidasi atau takut saat kita mengadakan pidato-pidato kita. Begitu sih, Kak. Oh, jadi sebenarnya ini momen ya, kita bisa dapat teman untuk berlatih berbicara, seperti itu ya, Kak Dona ya. Betul. Jadi nggak usah takut kalau misalnya, aduh saya baru belajar bahasa Inggris gitu ya. Oh, ternyata Enggak. nggak harus yang udah piawai ya, justru ini kesempatan untuk berlatih berbicara di depan umum. Betul. Mm. Tadi kan kita lihat ada contoh ya di video sebelumnya tadi, apa saya lihat tuh ada yang baru pertama kali gitu di interview ya online ya Kak Johnson ya. Aduh, saya langsung shock loh. Di interview langsung diajak ngomong gitu. Nah, jadi seperti apa sih sebenarnya apa ya, maksudnya gaya pertemuannya itu seperti apa yang dilakukan di Toastmaster? Kemudian apa yang biasanya terjadi di dalam satu sesi, Kak Johnson? Silakan. Terima kasih Kak Jentina. Secara garis besar kita itu di setiap session itu ada beberapa bagian. Ada 3 bagian ya semuanya. Biasanya ada kesempatan untuk para member untuk berbicara. Setelah berbicara, kita itu juga biasa dikasih kesempatan untuk dievaluasi sehingga ada peningkatan dari member yang bersangkutan. Juga di Toastmaster kami mendapat itu ya, ada research yang menunjukkan secara efektif itu berapa lama dalam memberikan pidato. Nah, kita juga ada berlatih selain persiapan, juga ada pidato dadakan atau impromptu yang kita latih antara 1 sampai 2 menit. Nah, itulah cara-cara yang efektif kalau kita ditanya sesuatu tidak menjawab terlalu singkat, tapi juga tidak berlebihan. Nah, tepat sasaran. Nah, gimana kita menyusun struktur dalam berbicara itu dalam waktu yang diberikan. Jadi secara umum adalah 1 pidato yang dipersiapkan, yang kedua adalah pidato dadakan, dan yang bagian ketiga adalah bagian evaluasi, sehingga kita bisa berkembang untuk penyampaian berikutnya. Itu sih Kak Jentina. Wah keren ya, benar-benar ada strukturnya. Jadi nggak cuma datang terus langsung ngomong gitu ya. Kalau kata rasa jeplak gitu kan, langsung ngomong pokoknya gitu. Tapi ternyata ada ya modul yang seperti Kak Dona tadi sampaikan, lalu Kak Johnson sudah sampaikan bahwa ada setiap sesi ada proses. Jadi tidak langsung satu kali datang ke Toastmaster ajaib cling gitu, Anda langsung bisa berbahasa gitu kan. Pede ngobrol di depan umum. Nah keren tuh. Nah sekarang coba Kak Monica, apakah udah bisa ini? Oke, sudah ya. Ya, bisa. Oke, siap. Tapi saya izin tutup video ya, Oke, karena oke. di Bintaro lagi hujan deras. Oh, Biasanya sinyalnya ya, agak ya, susah. ya. Nggak apa-apa Kak, yang penting kedengeran suaranya yang merdu. Ya. Mau tanya nih Kak Monica. Jadi ada satu nih ya, saya baca nih di Google gitu, bahwa di salah satu program Toastmaster itu ada yang namanya program Pathways. Benar nggak sih aku spellingnya? Takut salah saya di depan para Toastmaster ini gitu ya. Nah itu program apa Kak Monica? Bisa dibantu jawab ya? Oke, Pathways itu adalah jalur pendidikan. Jadi gini, setiap orang yang tergabung di Toastmasters itu wajib memilih 1 Pathways. Supaya kalau bahasa awamnya tidak hilang arah ya. Jadi begitu join, begitu bergabung, wajib memilih salah satu jalur pendidikan. Kita ada 6 jalur pendidikan dan fokusnya itu ada di public speaking, lalu kepemimpinan, lalu ada juga seperti
menerapkan kepemimpinan ada di Pathways Dynamic Leadership seperti itu. Nah, di setiap Pathways itu ada 5 level. Jadi teman-teman dituntun gitu, mulai dari level pertama. Level pertama itu isinya bagaimana kita berpidato memperkenalkan diri, lalu berpidato dengan tujuan. Jadi kalau kita ngomong itu terstruktur, tidak ngomong kemana-mana, lalu ada waktunya juga ketika berpidato. Biasanya 5 sampai 7 menit. Setelah level 1 selesai diakhiri dengan bisa memberikan evaluasi kepada orang lain. Jadi kalau misalnya di pekerjaan gitu, kita jadi terlatih. Kalau melihat teman kita melakukan sesuatu yang salah, kita bisa tahu gimana sih kasih masukan yang benar, mulai dari kasih tahu dulu apa sih yang sudah bagus dia lakukan, lalu masuk lagi ke poin selanjutnya, apa yang harus diperbaiki, dan kemudian masuk yang ke poin terakhir, sebaiknya dia melakukan apa saja atau tantangan yang baru yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian ada level 2, 3, 4, 5. Biasanya di level 4 sampai 5, teman-teman akan sudah bisa mulai berbicara secara profesional di depan publik. Nah, salah satu acara yang pernah kami lakukan itu baru saja terjadi 16 Februari 2025 di Museum Kebangkitan Nasional. Itu Kak Alvin berbicara di depan publik, mengajar seperti itu. Bagaimana menjadi pembicara yang keren dan percaya diri. Nah, itu semua bisa terjadi setelah melalui beberapa level, beberapa tahap di Pathways seperti itu, Kak. Jadi kita dibentuk dengan pola pendidikan yang terstruktur, tapi kita tidak terpaksa sih, Kak. Jadi kalau misalnya saya merasa, oh saya bisa nih selesai dalam waktu 6 bulan, pathway saya, silahkan. Tapi ada juga yang merasa, enggak deh, saya mau sambil main-main di klub, tapi sambil pidato, tapi sambil pelan-pelan dulu deh, saya nggak bisa cepet-cepet. Boleh, silakan juga. Seperti itu, Kak. Jadi semuanya menyenangkan. Oke. Aku kok jadi inget sandwich ya Kak, ada lapisannya gitu. Yes. Jadi dalam setiap satu tangkup roti gitu kan, ada rotinya, ada isi, ada roti gitu kan. Jadi yang tadi Kak Monika sebutkan tuh kayak sandwich ya. Ternyata filosofinya itu ya Kak ya. Sisipkan gitu kan dari 2 kepribadian kasih satu ini. Wah, itu bagus banget Kak. Karena sama dengan para guru ketika mengajar di depan murid, kita juga harus belajar kan bagaimana cara bertanya, bagaimana cara mengkritisi gitu ya. Wah, ini berarti keren banget nih kalau guru-guru IGI bisa join ya. Iya dong. Bisik-bisik tetangga gitu ya. Jadi sebetulnya nanti ya teman-teman guru, Bapak Ibu guru hebat yang menyaksikan di ruang Zoom dan juga yang ada di kanal YouTube IGI dalam waktu dekat, ini bahasa Balinya astungkare gitu ya, insya Allah gitu ya. Kita doakan kita segera bisa punya klub Toastmaster IGI ya gitu, keren. Wah, tepuk tangan sendiri saya gitu. Keren. Nah, lanjut. Ini serunya seharusnya di terakhir, tapi kasih tengah-tengah deh gitu bocoran. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh Kak Monika tuh bahwa kita nanti di level keempat, kelima, kita akan bisa lebih pede gitu ya berbicara di depan publik. Tadi dengar-dengar Kak Alvin nih yang barusan mengajar ya. Jadi sebenarnya Kak ya, apakah benar nih dugaan ini, asumsi ini gitu ya, bahwa Toastmaster itu seperti kelas seminar berbicara kayak John Robert Power, sorry nggak boleh sebut brand. Jadi apakah seperti itu Kak? Gitu. Silakan Kak Alvin. Ya, tidak sepenuhnya seperti itu ya. Bedanya gini loh, uniknya Toastmaster itu kita belajar learning by doing ya. Kalau misalnya sebutlah misalnya pengajarnya seorang yang terkenal gitu ya. Contohnya Donna misalnya Donna ini orang yang emang pengajar public speaking juga kan. Kalau Donna bikin kelas atau mungkin seseorang anggaplah misalnya Steve Jobs lah misalnya. Steve Jobs ya udah almarhum juga ya. Anggaplah Albert Einstein lama sekalian meninggalnya gitu ya. Dia ngajarin public speaking ya. Begini loh tekniknya public speaking ya. Atau yang sering saya tonton tuh Vin Giang namanya. Begini loh teknik vocal variety ya. Gini loh teknik body language itu posisinya harus begini, tangan tuh harus di sini ya kan, pergerakan di movement tuh begini. Nah, itu
adalah ngajarin ya. Kita ngajarin. Bayangkan kita sebagai siswa ya, kan sebagai guru kita harus ngerasain jadi siswa gimana nih. Nah, kalau jadi siswa ngelihat teori ya, pasti ngantuk ya. Ngantuk nih apa nih ya catet gitu ya. Nah, gimana kita mau menjadi seorang public speaking, tapi yang kita lakukan adalah banyak mencatat, mendengar, ya. Jadi kalau mau jadi seorang public speaking itu ya harus public speaking, speaking di depan publik. Ya. Unique point dari Toastmaster adalah kita belajar dengan berbicara. Ya. Jadi training yang saya lakukan minggu lalu, ya, training dengan tema Toastmaster, itu saya ngajar cuman dikit doang ya. Misalnya teorinya basic structure of the speech. Ya, aku ajarin tuh ya kan. Begini-begini, ada opening, ada body, ada closing, cepet aja. Lebih banyaknya adalah aku ajak orang, ayo maju ke depan, kamu berbicara. Ya, ayo lo, kamu kan udah bayar datang ke sini. Kamu itu bayar untuk berbicara di depan orang. Ya, rasain tuh gimana experience-nya berbicara di depan orang, ya kan? Semua teori itu akan hilang sejago apapun pengajarnya. Ya, mau Panji Pragiwaksono misalnya, mau Vin Giang, siapa yang paling jago public speaker. Begitu kita maju ke stage, teori hilang semua. Tinggal kita dan diri kita. Ya, mungkin kayak di alam barzah lah gitu ya. Hanya kita dan amal kita sendiri yang akan menemani kita kalau lagi di stage gitu ya. Nah, jadi yang membentuk kita adalah pengalaman kita, stylenya kita, experience kita, ya. Makin sering kita maju ke stage, makin tahu nih, misalnya Kak Gentina, oh stylenya gimana? Oh stylenya misalnya storytelling, oh stylenya biasanya logika, ya kan? Jadi itulah kita nggak bisa ngajarin orang public speaking, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan orang sesuai stylenya masing-masing, ya. Bisa storytelling, bisa logical thinking, ya. Dan itu kita dapatkan kalau berbicara di depan umum. Nah, kalau teman-teman mau belajar public speaking, ya, udah tutup bukunya, nggak usah ikut-ikut training yang banyak-banyak, bicara di depan umum. Malu berbicara di depan umum? Bicara dulu deh sama ibunya misalnya, atau sama istrinya, latihan bicara. Atau sama tukang, sama Grab misalnya, sama Gojek. Sapa aja Pak, tinggal di mana, latihan. Lama-lama ngomong deh di depan 2-3 orang teman-teman. Nah, akan tiba ketika Anda berbicara di depan 1.000 orang. Ya, itulah. Kalau udah bisa berbicara di depan 1 orang, di depan 1.000 orang udah gampang. Ya, jadi itulah yang kita bangun di Toastmaster, kepercayaan diri. Nggak bisa diajarin, tapi kita bangun sendiri. Ya, karena sekali lagi di stage, di panggung, itu hanya kita dan amal baik aja yang menemani kita. Rasa tausiah ya Kak ya. Karena besok udah mulai puasa gitu. Iya. Tapi benar Kak, setuju. Saya punya pengalaman pribadi. Pertama kali ketika menjadi seorang guru di kelas. Langsung mengajar di depan anak-anak SMA, kelas 3 SMA ya. Dan itu 45 jumlahnya, bayangkan tanpa pengalaman gitu. Rasanya susah berat gitu kan. Saya cuma teringat satu Kak. Whitney, siapa tuh namanya? Saya lupa ya. Siapa sih? Oh, yang itu loh. Dia pemain film yang Whitney main Houston. di bukan Sister Act, yang main di Sister Act gitu. Oh, Saya ingat banget gitu ya. Whoopi Goldberg. Iya, Whoopi Goldberg benar. Saya ingat yang waktu itu terjadi adalah saya praktekkan persis yang dia lakukan. Yang saya ingat cuma satu. Dia bukan guru tapi dia langsung ingat pengalamannya gitu ya, karena dia mantan penjahat ternyata gitu. Dia itu Kak, garukkan jarinya gitu di papan gitu kan. Keren ya. Gitu, persis loh aku lakukan itu di kelas serius. Hari pertama saya mengajar. Ternyata memancing gitu ya, perhatian seluruh kelas untuk melihat saya. Oh, ternyata di dunia public speaking juga perlu seperti itu ya, Kak ya. Baru paham saya. Nah, nih, jadi sekarang kita sudah paham ya bahwa ternyata ada teknik-teknik yang ternyata tuh dipelajari dari pengalaman. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya nih ke Kak Johnson nih. Nah, kan tadi disebutkan ya ada proses
evaluasi gitu di dalam Toastmaster gitu kan. Nah, tuh boleh cerita nggak Kak, proses evaluasinya tuh seperti apa yang biasa dilakukan? Seperti apa sih? Kalau boleh ada contoh gitu lah. Oke, Silakan Kak Johnson. ya. Kak Jentina, kalau dalam proses evaluation itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan itu, kita ada jalur pendidikan. Sehingga kita ada diarahkan di mana hari itu kita akan lebih spesifiknya dievaluasi di bagian apa. Di Toastmaster itu adalah kesempatan kita berbuat kesalahan sebanyak-banyaknya tanpa harus takut. Makin kita berbuat salah, baru kita tahu gimana memperbaikinya. Pengalaman saya pribadi, saya tuh dulu pernah jadi pembicara untuk technical paper, ya kan, sebagai mahasiswa Indonesia di Amerika pada saat itu, kita teknisnya bagus. Kita ngomong yang ngertinya itu kita diri sendiri. Nah, lewat evaluasi bukan bahasa kita yang dievaluasi, kesalahan penyampaian pemikiran kita dikasih kisi-kisi. Oh, kalau kamu menyampaikan sisi teknis, gak semua orang itu orang teknis. Bagaimana kamu menyampaikan kepada orang lain umum, sehingga kita diarahkan. Nah, saya pribadi sempat berlatih menggunakan manual yang sama hampir sebanyak 5-6 kali. Dievaluasi, diperbaiki, dan saya berbuat kesalahan, sehingga pas waktu saya ikut menyampaikan technical paper saya pada saat itu sudah lancar dan bersyukur pada saat itu sampai menang juara ketiga gitu. Itu sih, jadi di Toastmaster ini adalah tempat berlatih dan berbuat salah itu Kak Jentina. Kayak ada itu ya Kak ya, berani gagal itu baik. Katanya mumpung masih muda, stok gagalnya dihabisin gitu ya. Nah, saya masih muda ya, belum 50. Umur masih 47, jadi masih muda banget gitu. Oh, tapi yang luar biasa adalah, saya ngelihat juga nih Kak, bener nggak sih? Ternyata peserta atau member dari Toastmaster itu dari berbagai usia, bener ya? Terima kasih. Aku dibilang masih 27. Amin, amin. Anakku ya, begitu ya. Nah, Mami masih 27 kata Kak Alvin. Apakah benar Kak? Maksudnya segala usia bisa join ya jadi member ya di Toastmaster. Kak Dona, kan Kak Dona juga ini ya guru. Apakah bisa di usia segitu? Soalnya kebanyakan takut tuh Kak kalau merasa merasa udah tua gitu ya. Dan udah matang maksud saya ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, yang merasa sudah matang. Jadi kayak enggak lah, kok yang muda-muda aja. Gimana Kak Dona? Pengalaman waktu awal ikut Toastmaster gimana? Enggak kok. Member-member kami ber, tersebar antar dekade-dekade. Begitu. Tapi memang ada batas usia minimum, karena kalau misalnya di bawah usia 18 tahun, nanti ada program yang berbeda yang juga di bawah naungan Toastmaster, yaitu namanya gavel atau palu, ketok palu. Nah, tapi kalau soal batas usia akhir, baru aja kemarin, nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu ada salah satu member senior di Amerika Serikat yang kebetulan juga rekan kami. Beliau wafat di usia sekitar 80-an tahun. Orangnya manis, baik hati, dan masih selalu membantu di akhir-akhir. Dan maksudnya itu tetap membuktikan bahwa nggak hanya, kan kalau misalnya di Indonesia suka takut salah ya, kayak malu takut diketawain, takut ntar dibisik-bisik. Padahal kita nggak ada spirit seperti itu. Jadi mungkin bisa ditinggalkan habit lamanya, dan selama ada spirit untuk saling membantu, berapapun usianya, kita selalu menerima dengan tangan terbuka. Keren banget, Kak. Jadi ini membuktikan ya bahwa kalau kita mau niat ya, ada niat berarti pasti ada jalan gitu kan. Mau usia berapapun bisa join ternyata ya di Toastmaster. Itu menarik loh, Kak. Karena begini, untuk ikut dalam satu beasiswa, ini kan kita bicara beasiswa ya, beberapa rekan kami, para guru itu sekarang juga lagi berjuang nih, gitu ya ceritanya, untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, salah satunya terkendala adalah usia, itu yang pertama. Tentu saja nomor satu usia, kedua bahasa gitu Kak Dona tadi. Jadi dengan
motivasi tadi ya dari Toastmaster Dona itu sudah membuat kita harusnya semangat ya Bapak Ibu guru bahwa tidak ada kata saya sudah cukup, saya sudah tidak bisa lagi untuk bergerak, tidak, tapi masih banyak jalan yang bisa kita lakukan. Nah, ini sekarang aku mau ke Kak Monika. Kak Monika minta tolong di spotlight ya. Iya, Benar halo. sekali Kak Alvin, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bisa dibantu, Bos? Ya, Iya, tolong di spotlight. Oke, Kak Monika mau tanya lagi nih ya. Jadi sebetulnya gini, ini masih jadi mungkin pertanyaan beberapa tadi ya di chat juga. Apa saja sih sebenarnya manfaat konkret gitu ya yang dapat diperoleh oleh member setelah bergabung dengan Toastmaster? Silakan Kak Monika. ya. Manfaatnya sudah pasti yang pertama akses ke semua klub Toastmasters di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa berlatih pidato di Amerika Serikat langsung. Bisa datang langsung atau bisa melalui Zoom online seperti itu. Atau ada teman saya yang juga kadang datang ke klub-klub di Afrika, ada juga yang kalau ke Cina bisa datang langsung ke klub-klub Toastmasters di Cina. Yang pertama, akses ke seluruh klub di seluruh dunia. Lalu yang kedua, yang pasti mendapatkan full akses modul public speaking dan leadership. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa jadi member Toastmasters, karena kalau saya lagi bingung nih, gimana ya cara presentasi, saya tinggal buka website Toastmasters, login dengan keanggotaan saya, lalu saya cari-cari nih. Karena kita Toastmasters tidak hanya ada modul, tapi ada juga majalah bulanan yang sangat eksklusif karena hanya untuk anggota Toastmasters. Lalu yang ketiga, kita bisa berlatih sepuasnya, minta tolong sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Jadi, tapi kalau sudah minta tolong, jangan lupa untuk saling membantu ya. Jadi jangan hanya, oh tolong dong evaluasi saya, kasih tahu saya dong apa yang jelek. Ayo, biar saya bisa lebih keren lagi, lebih keren lagi. Tapi juga harus membantu teman-teman yang lain. Seperti itu, Kak. Itu beberapa contoh konkretnya. Oh, berarti kita bisa ya join di acara atau kegiatan yang dilakukan oleh klub-klub yang lain ya, Kak ya? Ya, Tapi kalau benar. misalnya ada online gitu kan, kita nggak punya duit nih Kak, mau keluar negeri gitu kan. Tapi kalau ada kegiatan online, kita bisa join kan? Seperti itu ya contoh ya, ini contoh. Iya. Oke, bagus sekali tuh. Ini saya jadi teringat nih, Kak Dona nih ya, sekarang sebelum Kak Dona live ya. Sejauh mana Toastmaster itu dapat membantu kita di dunia profesional, terutama ini buat para guru yang hadir dan melihat dan mendengarkan malam hari ini ya, atau nanti di YouTube. Nah, terutama untuk karir Kak, jenjang karir gitu. Nah, terus bagi teman-teman yang punya usaha atau bisnis, boleh diberikan masukan Kak? Baik, terima kasih Kak Jantina. Jadi memang tepat sekali ya, guru kan profesi yang tiap hari ada public speakingnya, berbicara di depan publik yaitu siswa ya 30 orang, 20 orang, 5 orang. Dan inilah tempat yang tepat agar kita bisa akhirnya mendapatkan evaluasi. Kalau murid, evaluasinya antar ya bisik-bisik, ya evaluasinya nggak dengerin, nggak ngerjain PR. Tapi kalau dengan tahu semester kita bisa mendapatkan evaluasi yang produktif dan suportif bagi kita. Jadi kita nggak berkecil hati, kita selalu mau mencoba hal yang baru. Nah, eh, beberapa rekan-rekan dari kami juga lah guru, termasuk kami misalnya Siswa dan saya. Nah, saya rasa membantu untuk satu public speaking. Yang kedua seperti Kak Monica, seperti Kak Alvin, Kak Johnson juga yang memang sudah merasakan leadership dalam dunia Toastmasters, berhubung bisa naik level di sini, akan sangat terasa berlatih leadership atau kepemimpinan karena dengan harus mengetuai para ketua klub, menjembatani dengan ketua di atasnya lagi ada seperti tingkat nasional regional, terus di atasnya lagi ada lagi banyak sekali kepentingan, banyak sekali kebutuhan yang dijembatani, itu akan sangat melatih komunikasi interpersonal juga. Begitu dari saya. Oke, berarti saya mau garis bawahi ya, sekali lagi mungkin kita harus ulang bahwa di Toastmaster ini bukan hanya belajar berbahasa, bukan hanya belajar berbicara, tapi kita juga belajar bagaimana berkomunikasi tadi di depan publik dan yang paling penting leadership. Ya,
ada poin itu tadi yang terus digarisbawahi ini tadi sama para Toastmaster, bahwa kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Oke Kak, terima kasih Kak Dona. Nanti kalau Kak Dona mau silent boleh. Soalnya Kak Dona Saya mau ngajar lagi betul. ceritanya. Saya masih mengajar bahasa Inggris juga. Saya harap pamit undur diri. Terima kasih banyak Terima kesempatannya kasih. Boleh untuk dong, Kak, boleh dong Kak Monica kita take picture dulu deh sebelum Kak Oh, Dona. boleh, boleh. Kita open dulu ya. Maaf ya pemirsa. Nah, boleh di spotlight dong Kak Monica? Boleh di spotlight? Oh, oke, aku spotlight. Yuk, take picture dulu. Boleh dibantu ya, host? Kasih 3, 2. Oke, sudah? Terima kasih. terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Kak Dona. Thank you. Nah, kita lanjut ya. Tenang-tenang. Masih banyak nih para Toastmaster yang lain. Kita belum latihan ini ya, teman-teman ya, para guru. Nah, sekarang kita mau sharing lagi ya. Karena malam ini masih sifatnya lebih ke share pengalaman. Oke, saya sekarang ke Kak Alvin. Kak Alvin boleh dong bagi pengalaman pribadi gitu ya, atau cerita sukses dari teman-teman Toastmasters yang bisa menginspirasi kami semua. Silakan Kak Alvin. Ya, baik. Salah satunya yang paling bisa dipakai itu adalah beasiswa ya. Jadi banyak sekali teman-teman member Toastmaster itu salah satunya itu membership di Kementerian Keuangan. Itu kayak ke luar negeri itu udah gampang aja gitu ya untuk masuk scholarship. Bahkan ada teman saya Medika namanya, dia dapat di Harvard ya, Law School ya. Jadi untuk di Toastmaster ini yang bisa kita gunakan salah satunya kan ada tes IELTS gitu ya, TOEFL. Itu yang kita alami di Toastmaster ini sangat berguna ya. Salah satunya double topic ya, atau impromptu topic. Jadi di mana kita dikasih topik yang random, terus kita berbicara dalam 1 sampai 2 menit. Contohnya, apa sih passion Anda? Contoh pertanyaannya gitu ya. Ayo jawab dalam 1 sampai 2 menit. Tapi kita nggak tahu nih pertanyaannya itu seperti itu akan diberikan pada kita. Jadi yang saya lakukan adalah dalam menghadapi double topic itu saya udah siap dengan cerita-cerita yang mungkin akan dapat bersambung dengan pertanyaan tersebut. Nah, itulah yang saya biasakan, habit yang saya bentuk. Kalau saya mau ngajar public speaking, yang saya lakukan adalah bukan mempelajari materinya dengan detail ya. Pelajari materi mungkin bisa, tapi sekilas aja ya, yang penting-penting aja. Yang lebih banyak saya kumpulkan adalah, Kak Jentina, itu adalah cerita. Cerita apa aja nih yang bisa menginspirasi orang-orang? Oh, cerita saya jualan kelereng waktu SD, cerita saya juara Olimpiade Fisika waktu SMA, cerita saya jualan pabrik ke gedung-gedung gitu ya dengan menggedor pintu. Nah, itulah yang saya siapkan ya dalam menghadapi pertanyaan dadakan gitu. Kenapa seperti itu? Karena itulah style saya. Saya lebih suka storytelling ya. Meskipun kadang kita juga perlu logical thinking. Kenapa? Ini ya quotes-nya. People don't do what we say. People do what we do, ya. Jadi orang nggak bakal dengerin apa yang kita suruh gitu ya. Mereka akan dengerin, lakukan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu di-serve dalam bentuk storytelling. Dulu saya pernah begini, saya pernah berjuang di Olimpiade Fisika, saya pernah berjuang untuk jualan, pernah berkali-kali ditolak, biasa aja. 10 kali propose, 9 kali ditolak. Jadi obatnya apa? Ya propose 100 kali, biar dapat 10 approval. Kalau mau lebih sukses lagi, mau dapat 100 project, berarti propose-nya 1000 kali, baru dapat 100. Nah, jadi itulah cerita suksesnya. Ada banyak sekali teman saya, ada yang dapat kuliah di Harvard, ada yang dapat kuliah di Denmark, ya. Ada juga salah satu teman saya, dia IPK-nya tuh di bawah 3. IPK-nya di bawah 3. Jadi kalau aku ngelihat pertama aja itu, gimana nih bisa dapat LPDP nih, IPK di bawah 3. Tapi dengan kegigihan dia, dengan join Toastmaster, practice terus, akhirnya keterima loh di Amerika gitu ya. Lewat LPDP, IPK di bawah 3. Ya. Kalau aku sih udah LPDP di bawah 3 itu udah hopeless gitu ya. Tentu saja kalau IPK di bawah 3 itu butuh effort yang lebih banyak, dan dia mengerti itu. Tapi akhirnya dengan the power of repetition, ya, we can do everything. Ya, jadi teman-teman, para guru gitu ya, yang mau
mau lanjut studi misalnya, ini bisa, ini platformnya ya. Tidak hanya itu, di Toastmaster kita juga latihan presentasi ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang sudah sukses, yang jadi lecturer ya. Salah satu teman aku ada namanya Lorna, dia adalah dosen di Afrika Selatan ya. Umurnya mungkin udah senior banget ya, mungkin 50 atau 40, 50 ke atas ada, tapi masih rajin banget. Hampir tiap hari itu mengunjungi klub ini, klub itu. Padahal dia udah dosen, lulusan MBA di Amerika, tapi masih terus belajar praktis, ya. Kemudian mengadain kelas-kelas public speaking untuk anak-anak, ya, untuk orang-orang yang kekurangan, gitu ya. Jadi kalau aku lihat tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, mau seumur berapapun. Bahkan di Toastmaster itu sebenarnya rata-rata umurnya average 44 ya, average umurnya. Jadi memang lebih banyak orang yang sudah di atas 40 dibanding orang lebih muda. Dan itu juga artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar, mau di usia berapapun. Bahkan tadi Donna udah bilang, ada yang umur 80 masih rajin ikutan Zoom seperti ini atau datang. Bahkan ada yang pakai kursi roda itu masih rajin gitu, karena mereka terus pengen tumbuh. Satu lagi karena kita itu pasti ingin tumbuh gitu ya, growing the game ya. Kalau kita sudah sukses misalnya jadi pembicara profesional dengan 100 penonton, pastinya kita mau experience, mau ahli pembicara dengan 500 penonton, dengan 1.000 penonton. Jadi itulah kenapa di Toastmaster growing, dan contoh suksesnya banyak ya, dan dapat master degree, ada yang promosi dan lain-lain gitu Kak. Berarti spiritnya sama kayak Ikatan Guru Indonesia nih Kak Alvin. Kami punya moto, sharing and growing together. Jadi di sini kita berbagi, di sini kita juga belajar dari yang lain. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya nanti join gitu, kalau nanti kita udah buka nih klubnya, klub Toastmaster IG gitu ya. Terus nanti guru-guru bisa belajar untuk saling menguatkan, belajar untuk tadi ya, PD di depan umum. Karena gini Kak, bener nggak sih Kak Johnson, mungkin ya aku ngobrol dulu nih sama Kak Johnson. Jadi gini, ada satu yang saya suka ngobrol nih sama para pejuang beasiswa ya, terutama di esai, bener nggak sih? Ya kan, ketika harus membuat esai gitu kan, karena dia harus menceritakan seperti tadi Kak Alvin bilang ya, sampaikan bahwa harus menceritakan mendeliver pengalaman pribadi gitu kan, alasan mengapa dia harus diterima gitu ya untuk beasiswa itu. Jadi seringkali di esai, dan yang paling sering jadi hambatan adalah ketika presentasi gitu ya untuk bisa mendapatkan beasiswa. So kita punya nggak sih Kak gitu ya di Toastmaster program-program yang itu bisa mendeliver tadi ketakutan-ketakutan kita nanti menghadapi tadi yang disampaikan sama Kak Alvin ya. Itu caranya gimana sih Kak? Aku boleh dapat insight nggak sih? Maaf Kak, pertanyaannya tadi gimana Kak? Boleh diulang lagi? Boleh nggak Kak kita dapat insight gitu ya, terutama ini untuk para guru dan para pejuang beasiswa gitu. Ketika kita harus mendeliver diri kita gitu ya, terutama dalam bahasa asing nih terutama ya, dalam pembuatan esai atau ketika kita mempresentasikan diri kita gitu kan. Kalau misalnya kita mau apply nih Kak untuk S3, kita kan harus ketemunya profesor tuh. Nah kayak gitu-gitu loh Kak. Boleh dapat insight nggak Kak? Sebenarnya sesuai dengan moto di dalam Toastmaster, kata kuncinya adalah practice, practice, and practice. There's no magic words to get that. Kalau dari pengalaman saya, dulu saya juga pernah mendaftarkan S2 di Amerika. Saya mempersiapkan waktu yang cukup panjang, hampir setahun sebelum saya dari batas waktunya itu saya sudah melakukan pekerjaan saya, dan saya meminta ke teman-teman untuk mengkoreksi. Nah, ini kan kita di komunitas Toastmaster itu, mereka itu cukup beragam, sehingga kita bisa melihat dari perspektif dari orang-orang yang berbeda. Sebenarnya di Toastmaster itu kita lebih fokus ke pembicaraan, ke latihan speech. Tapi sebelum kamu mendeliver, kamu kan biasa menulis. Dalam Toastmaster kita juga ada namanya mentorship, di mana kalau dari teman-teman di dalam itu kita bisa minta bantuan, baik dengan tanda kutip ada title mentor, atau mungkin aja teman yang kalau misalnya pada saat itu
Mas Alvin, Distinguished Toastmaster Alvin, saya ada essay nih, boleh nggak Mas bantu saya review? Biasanya sih dengan keterbukaan hati yang ada itu, ya bakal kasih review dan kasih masukan dari dia yang ada. Gitu. Jadi untuk itu, saya rasa untuk pengajar beasiswa dan lain-lainnya itu, kata kuncinya itu kan kita harus mempersiapkan essay dan diinterview dengan materi yang sudah kita berikan. Ya, persiapan itu kata kuncinya adalah practice, practice, and practice. Setelah itu, dan kita didukung dari semua teman-teman yang ada di sini. Semoga itu bisa membantu perspektif kita yang ada mungkin yang tidak kelihatan dengan mata kita sendiri. Terima kasih Kak Jentina. Oke, wah berarti justru momennya di sini ya, Kak Johnson ya, dengan kita ketemu bersama dengan teman-teman yang itu bisa membuat kita cukup pede lah ya. Tolong dong dibaca esai saya, kira-kira kalau kayak gini gimana? Dengerin dong saya presentasi kayak gitu ya Kak Johnson ya. Jadi biar kepercayaan dirinya juga timbul. Keren banget, keren banget. Nah, tapi dari tadi kita bicara bagi mereka yang sudah bekerja gitu kan. Nah, ini pertanyaan penting juga nih buat para guru dan juga orang tua ya yang mungkin pengen gitu anaknya nanti kalau misalnya mau apply beasiswa tuh paling enggak kepercayaan diri dan juga kemampuan ya atau skills untuk language dan speaking itu jadi lebih baik. Nah, Kak Monica nih. Kak Monica, apakah di Toastmaster juga punya program atau kegiatan khusus untuk anak muda atau pelajar gitu? Silakan Kak Monica. Untuk anak muda akan ada program-program terpisah seperti itu, tapi bukan klub kalau di Indonesia. Tapi memang kalau sudah berumur 18 tahun, bisa kok mulai join di Toastmasters. Jadi begitu teman-teman yang masih muda, mahasiswa gitu, eh, mulai umur 18 tahun, begitu punya KTP, bisa langsung join. Jadi bisa membentuk diri, berlatih mulai dari sejak kita masih di bangku kuliah. Dan kalau sudah berlatih sejak dini, ketika mulai masuk ke dunia kerja, nanti akan langsung terbiasa gitu. Jadi ibaratnya curi start dari awal untuk teman-teman. Begitu, Kak. Oke, berarti kalau untuk join klub udah tadi ya, confirm Ya, ya, 18 tahun. 18 gitu. Jadi harus punya KTP dulu adik-adik. Iya. Nah, kalau di kita 17 sih Kak sebenarnya, tapi emang Oh, biasanya kita ini ya, biasa kalau membership di mana-mana juga pasti harus 18 ya minimal, dianggap sudah dewasa gitu. Nah, sekarang ini pertanyaan penting nih pasti yang ditunggu-tunggu dari tadi. Apakah kita bisa merasakan manfaat langsung dari Toastmaster tanpa harus mendaftar nih jadi member? Tuh gimana? Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, wah ini silakan, Alvin. ya. Jadi gini, kalau jadi tanpa jadi anggota Toastmaster, itu yang bisa rekan-rekan lakukan adalah bergabung sebagai guest gitu ya. Kita bisa berpartisipasi sebagai table topic speaker ya, dan kesempatannya terbatas di situ aja ya. Kalau enggak ya dengerin aja gitu ya. Jadi lebih banyak mendengarkan atau ya kalau ada kesempatan table topik ya kalau ada slot kita bisa. Ya, hanya di situ saja kesempatannya. Tapi kita nggak akan dapat feedbacknya, ya. Kita nggak akan dapat pressure-nya ketika kita harus deliver a prepared speech ya atau pidato yang dipersiapkan. Itu kan pressure-nya beda lagi ya. Contohnya Kak Jentina minggu depan Kak Jentina speech ya tentang ini tentang itu. Beda pressure-nya dengan pidato dadakan. Nah, kalau pidato dadakan itu ya nothing tulus saja gitu ya. Bagus, alhamdulillah. Nggak bagus ya, namanya juga dadakan gitu ya. Nggak ada pressure. Jadi namanya kita bertumbuh itu juga dengan pressure ya. Justru kata Johnson tadi, dari kesalahan itu kita tumbuh. Kesalahan saya yang paling besar adalah dengan tidak melakukan kesalahan. Itu kesalahan terbesar saya. Jadi di awal-awal tuh speech saya sempat bagus deh begitu saya join Toastmaster di awal-awal. Orang suka, saya beberapa kali jadi favorite speakers ya karena gaya saya yang berapi-rapi, menyemangati, suaranya kencang gitu ya. Nah, begitu saya semakin lama di Toastmaster, itu saya semakin ngerasa eh pressure-nya makin banyak gitu ya. Jadi kalau di awal itu
Alvin nggak ada pressure karena anak baru, wah bagus luar biasa, aku nggak ada pressure. Nah karena udah makin senior, Alvin bagus itu udah biasa, ya, ya emang harusnya begitu gitu ya. Kalau bagus emang biasa, bagus sedikit ya, emang harusnya begitu ya. Jadi aku malah tidak melakukan kesalahan, main aman, nggak mengambil resiko, nggak mencoba hal yang baru. Akhirnya speech aku kikuk, takut-takut, ragu-ragu, akhirnya jelek. Ya. Dan disitulah ya, aku sadar kalau mau maju ya harus berani melakukan kesalahan, berani maju, berani tampil buruk ya. Karena kesuksesan pertama dalam public speaking adalah ketika saya bisa maju. Itu kesuksesan yang pertama. Nah, kesuksesan yang kedua ketika saya berhasil mengeluarkan suara, ya, berhasil ngomong. Kesuksesan yang kedua. Kesuksesan yang ketiga, saya selesai ngomong dan berhasil kembali ke tempat duduk. Ya. Saya nggak pingsan, saya nggak tiba-tiba teler atau ayam dong gimana gitu ya. Itulah tiga kesuksesan yang pasti akan saya peroleh kalau saya maju sebagai public speaker. Ya, jadi tadi itu sih ya pesannya. Kesalahan terbesar adalah tidak membuat kesalahan. Ya, dimanapun aku rasa di semua bidang itu berlaku ya. Jadi guru pun gitu ya. Dulu guru fisika aja ya. Dulu aku guru fisika aja waktu kuliah tuh. Aku hanya mengajar fisika gitu. Nah, masalahnya kalau aku ngajar fisika doang ya muridnya itu aja gitu ya. Atau lowongannya itu aja ya. Sementara aku sebagai mahasiswa perlu bayar uang kuliah, perlu uang jajan, segala macam, kebutuhan. Mau nggak mau aku harus bisa ngajar matematik, kimia. Akhirnya aku beli buku matematik, buku kimia, aku pelajarin, terus aku ajarin. Akhirnya full tuh, 1 minggu ngajar terus, pulang kuliah ngajar, Sabtu Minggu ngajar. Pas mau ujian nasional tuh, hari Senin ya, minggunya tuh aku ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dari jam 7 pagi, artinya dari jam 6 aku udah jalan ke daerah Bintaro, lanjut lagi ke arah Ulu Jami, Blok M, segala macam, pulang jam 10 malam. Dapat duit 1 juta waktu itu. Ya, jadi kalau mau maju ya kita harus ambil resiko, berani membuat kesalahan, move on from our comfort zone, ya. Karena kesalahan terbesar adalah justru ketika kita tidak berani membuat kesalahan. Kak Jentina, saya mau nambahin. Silakan Kak Johnson. Di mana lagi kamu mendapat kesempatan untuk kesehatan mental, di mana kita berbicara, semua orang harus mendengarkan kita dan memberikan feedback. Saya sudah bergabung sejak tahun 2002. Jadi untuk mungkin guru-guru yang butuh kesehatan mental, ini adalah forum yang terbaik untuk untuk mengungkapkan pendapat Anda tanpa dijudge. Kita hanya membantu dari sisi speech kalian. Jadi kalau kamu mau bercerita fiktif, non fiktif, ya silakan gitu. Dan itu hanya didapat kalau kita jadi member. Terima kasih. Wah, itu keren banget gitu ya. Benar-benar Kak. Kadang kita di kelas itu cuma mendengarkan dan berusaha menyelesaikan problem murid-murid kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah didengar, sedih gitu kan. Nah, tapi di Iya. Toastmaster ini ada momen, ada kesempatan kita bisa ketemu gitu ya dengan siapa tahu banyak guru-guru juga kan ya di klub itu. Nah, apalagi kalau klubnya Igi udah buka ya, semuanya guru gitu kan. Terus kita bisa cerita yang paling penting tadi digarisbawahi, tidak dihakimi, ya. Terus tadi aku garis bawah itu kata-kata dari Kak Alvin ya. Kesalahan saya adalah ketika saya tidak berani melakukan kesalahan. Tuh. Jadi kalau mau berhasil ya harus berani salah, tidak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang Kak Monica nih, terakhir Kak. Ini pasti pertanyaan sejuta umat gitu ya. Wah, apa nih? Berapa biayanya Kak untuk kita bisa jadi anggota di Toastmaster? Silakan Kak. Wah, saya senang banget nih ditanya kayak gini. Oke, jadi pertama teman-teman, karena kita sudah mendapatkan banyak manfaat, kalau untuk anggota baru itu pendaftaran di awal cukup dibayar sekali, ada 20 US dollar. 20 US dollar dibayar dulu, pertama itu untuk pembelian modul,
Satu pathways-nya itu 20 US dollar. Lalu setiap 6 bulan akan ada member fee sebesar 60 US dollar seperti itu. Jadi kalau baru pertama bergabung yang akan dibayarkan adalah 60 US dollar plus 20 US dollar, 80 USD. Dan biasanya di setiap klub akan ada yang namanya biaya admin. Biayanya sekitar beberapa puluh ribu, mungkin sekitar 50 atau 60 ribu seperti itu tergantung klubnya. Nah, setiap 6 bulan akan ada renewal dan renewalnya adalah sebesar 60 US dollar yang tadi seperti itu sih Kak. Bagaimana? Kalau dengar dolar gitu Kak ya, Mm-mm. langsung ngeri-ngeri sedap gitu kan. Oh, gini Tapi aja. gimana tuh? Gini, perumpamaannya itu 1 bulan setara dengan 3 cup kopi Starbucks seperti itu. Jadi di mana lagi kita bisa mendapatkan komunitas yang suportif, lalu membentuk kepribadian diri kita dengan seharga 3 cangkir kopi Starbucks setiap bulannya. Atau 10 US dollar per bulan. Seperti itu sih, Kak. Ini saya tambahin. Itu sama dengan kalau Anda jajan bakso gitu ya. Itu sehari misalnya 3 kali gitu, ya kan? Nah, Iya. terus ditambah Anda jajan gorengan gitu misalnya ya sehari, ya kan Iya. dikali-kali aja. Tapi kalau Anda makan-makan, Anda nggak dapat apa-apa, hanya dapat lemaknya, Kak. Iya bener, terus harus nge-gym lagi kan, rugi amat ya. Benar. Kalau join Toastmaster, kita sedikit aja ya mengurangi kesenangan di tempat yang lain itu untuk mendapatkan yang lebih gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para Toastmaster kita malam hari ini. Kalau buat saya pribadi itu benefitnya luar biasa loh Kak. Saya kenal satu orang dari Toastmaster ya yang di Jakarta, namanya Reza, yang kemarin juga hadir sebagai narasumber di acara seni budaya PPIG, dan saya kenal Reza jauh sebelum dia menjadi seperti hari ini. Dan ternyata hasil dia seperti hari ini adalah karena dia salah satunya join di Toastmasters gitu ya. Nah, ini kesempatan yang baik, momen yang baik. Kita nanti akan ada satu kali lagi ketemu dengan para Toastmaster, masih dalam on progress. Di sini ada Tanjung, nanti kita juga akan diskusikan lagi. Nah, tetapi di pertemuan yang berikutnya, nah ini yang menarik gitu. Kita dapat trial, Bapak Ibu guru. Nanti kita belajar ya, ada momen kita akan praktek. Kan tadi kata kami gitu, practice gitu ya. Jadi akan ada satu kali pertemuan lagi dengan para Toastmaster, tapi di kesempatan yang berikutnya nanti akan lebih banyak speaking, communication, dan juga kita akan membuat teman-teman lebih percaya diri di leadership-nya. Oke ya. Nah, tadi kan sudah ya kita banyak sekali pertanyaan di ruang chat nih, tapi ada beberapa udah langsung dijawab gitu sama para tulis. Jadi saya bingung, pertanyaan udah dijawab semua nih. Nah, aku pengen gini deh, kasih kesempatan ya kakak-kakak, mungkin 2 orang gitu bisa bertanya langsung. Katanya ya lebih enak ya kalau ngobrol langsung biar dengar suara. Silakan saya buka forum buat teman-teman, Bapak Ibu guru yang mau bertanya kepada para Toastmaster di ruang Zoom. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya secara langsung? Nggak usah takut-takut ya. Pakai bahasa Inggris juga boleh kok. Banget boleh. Oh, langsung nih Ibu MC, silakan Bu MC. Bu Tika silakan. Iya, ini menarik sekali ya. Saya menyimak pembicaraan selama beberapa menit ini. Toastmaster itu memberikan banyak benefit gitu ya. Nah, karena itu kami gitu ya, terutama para guru gitu, kemampuan komunikasi itu sangat penting gitu ya. Ketika kita seperti juga jenengan semua di stage edge gitu ya, kita juga di depan para murid gitu. Tapi untuk bergabung di Toastmaster itu apakah memang waktunya bisa fleksibel gitu, atau memang harus sekian durasi harus diselesaikan dalam waktu sekian bulan, kalau enggak kamu bakal dapat penalti atau whatever gitu. Dan seperti itu nanti sertifikatnya akan seperti apa dan bisa digunakan
untuk selain tadi digunakan untuk misalnya apply untuk atau meningkatkan kompetensi ketika melamar beasiswa gitu, tapi bisa digunakan untuk apa gitu, misalnya sertifikatnya nanti. Terima kasih. Ya, silakan. Kak Monica, Kak Johnson, atau Kak Alvin yang akan menjawab, dibantu. Oke, mungkin singkat aja ya. Singkat-singkat tahu-tahu lama gitu ya. Nah, sertifikat nanti setiap level itu akan didapat ya Kak Tika. Jadi kita menyelesaikan satu level project. Satu level itu, kalau level satu beda-beda ya. Ada level satu ada 6 project, level 2 3 project, level 3 4 5 beda-beda. Di setiap completion of one levelnya, itu ada sertifikat yang diterbitkan oleh Toastmaster, ditandatangani oleh CEO-nya, ya, Daniel Rex. Itu bisa kita gunakan sebagai pendukung untuk mungkin melamar scholarship atau melamar kerja atau sertifikasi diri kita mungkin ketika mau jadi professional speaker apa credibility-nya oh udah finish pathway presentation mastery 5 level. Nah, ini kita serahin ke klien misalnya ya gitu ya. Jadi kita jadi coach atau jadi trainer di sana gitu ya. Nah, itu adalah kegunaan sertifikat. Nah, lagi-lagi, yang namanya sertifikat itu hanyalah kertas, yang namanya ijazah itu adalah kertas. Kita itu dilihat bukan dari kertas kita ya sebenarnya. Kita itu dilihat dari capability kita atau dari ability kita. Jadi meskipun nanti kita akan di provide atau di proof oleh sertifikat-sertifikat kita, tentunya kita juga fokus pada skill yang kita gain ya dengan menjadi member Toastmasters. Contohnya aku punya banyak sertifikat nih, tapi aku nggak akan lihat sertifikat itu. Aku akan lihat gimana sih presence aku on stage itu apakah sudah semakin nyaman, semakin relax ya, bisa menguasai panggung. Aku lebih concern itu daripada sertifikat. Sertifikat kalau bisa ada banyak banget sertifikat ya. Jadi ada sertifikat jadi speaker terbaik misalnya speaker sertifikat completion level 1, 2, 3, 4, 5, bahkan distinguished Toastmaster, itu bisa aku sampaikan ke Mbak Tika. Misalnya. Mbak Tika ini kok sertifikat aku dijamin bagus gitu ya. Nah, kalau Kak Tika ngelihat, ya Kak Tika akan menilai dari apa yang Kak Tika lihat gitu ya. Nah, begitu juga untuk siswa-siswa kita yang pengen aku ajarin begitu. Kamu boleh lulus SMA, sarjana ini, sarjana itu. Tapi ingat, jangan hanya fokus ke nilainya. Fokus ke apa yang kamu pelajari. Contohnya belajar fisika. Buat apa belajar fisika? Aku Olimpiade Fisika lulusan Electrical Engineering, tapi kerja di bank. Buat apa belajar fisika selama ini? Salah satunya adalah problem solving-nya, kegigihannya. Nah, jadi belajar fisika itu nggak bisa sekali belajar. Buku, satu atau aku baca sampai habis, aku kerjain semua soalnya itu sampai habis. Nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hafal tuh soal di kepala. Nah, itu kan pelajarannya apa? Kegigihan. Pelajarannya apa? Segala sesuatu bisa dipelajari. Bahkan di bank pun aku menghandle soal-soal hukum, legal gitu. Nggak mungkin kan electrical engineering, fisika, tapi tahu-tahu ngurusin hukum. Nah, itu aku dapatkan kemampuan itu dengan belajar dari sekolah tadi. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitu Kak Tika dari aku ya. Jadi intinya kita belajar, ya kita lebih pay attention to our skill ya, our capability, tapi juga kita di-proof dengan sertifikat-sertifikat. Gimana? Satu lagi Kak. Silakan. Tadi itu waktunya, fleksibilitas waktunya. Kak Monica, gimana? Apakah fleksibel banget Kak Johnson? Silakan. Ya, Boleh, saya bantu. Silakan, Kak Silakan. Monica, silakan. silakan Kak Johnson. It's okay, go ahead. Oh, oke. Maksudnya kalau misalnya fleksibilitas dari pertemuan itu tergantung sama klub yang kamu join. Kalau kamu memang di klub yang kamu join itu tidak cocok dengan jadwal kamu boleh bergabung dengan klub-klub lain yang ada di tempat, contohnya di Jakarta, atau kamu juga boleh bergabung
dengan klub yang di luar negeri, sehingga di seluruh negara itu ada, kamu tetap bisa melakukan pidato kamu. Mungkin kuncinya itu adalah menghubungi kepala bagian pendidikan sehingga kamu dijadwalin untuk dapat berbicara. Karena kalau kamu nggak menghubungi mereka, kan kita tidak tahu linknya di mana, jadwal pertemuannya. Sebenarnya jadwal pertemuannya itu sudah ada di website Toastmaster. Tapi secara umum, kita kan biasanya ke klub-klub kita sendiri sehingga kita mendukung program di klub kita sendiri. Tapi untuk memfasilitasi kamu kalau yang bersemangat, ya kamu bisa setiap hari menjoin Toastmaster yang ada hampir di seluruh dunia di jam-jam yang berbeda. Gitu. Apakah itu menjawab pertanyaan Kak Tika? Oke, contohnya ya kalau di klub kami itu Yes. ada setiap pertemuan di Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Tapi karena member kami merasa kurang, kita mengadakan lagi setiap Rabu dan setiap Minggu. Sehingga kita banyak pertemuannya. Umumnya di Jakarta, klub-klub itu bertemu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi itu banyak variatif klub-klub yang kita join. Dan itu semuanya terdaftar ya Kak di seluruh websitenya Toastmaster. Itu. Terima kasih. Intinya mungkin gini Kak Johnson, karena kan kita guru ya, jam kerja kan sudah ada dari jam berapa sampai jam berapa, apakah bisa malam. Tadi udah terjawab Kak Tika, intinya jam berapapun kalau misalnya kita di Malang ya, sudah capek nih, udah selesai kerja jam 5, jam 6, jam 7 baru nyampe rumah. Ikut aja yang di Inggris Kak, masih pagi di sono. Jadi kita bisa join. Nah, tinggal buka websitenya dan tadi kita mendaftar ya untuk tahu jadwal di klub-klub yang kita bisa ikuti sesuai jam kita. Yang paling penting nih sebenarnya adalah jadi bisa online ya Kak ya? Bisa. Itu Kak, bisa online gitu ya. Keren banget. Oke, gimana Kak Tika? Menjawab ya? Oke, thank you. Terima kasih banyak, Lin. Jadi sangat fleksibel sekali. Terima kasih. Thank you. Nah, ini menyangkut karena kita ketemunya sama guru-guru nih ya, kakak-kakak ya. Pasti pertanyaannya gitu, Kak. Jam kerja saya terganggu nggak? Saya ngajar Senin sampai Sabtu nih, udah capek nih, Kak, gitu. Jadi saya bisa ya. Oh, ternyata bisa. Tadi di chat tuh sebenarnya sudah ada ya, Kak Monica, bahwa bisa, mana tadi ya websitenya saya tadi baca ya. Ini kan yang di Jakarta aja, bener ya Kak? Kunjungi Instagram klub-klub Toastmaster kami gitu ya, yang berbahasa Inggris di scbd.toastmasters, batavia.tmc, terus apa nih Kak? MOF ya? MOF itu Ministry of Finance, Oh, jadi oke. Kementerian Keuangan. Seperti itu namanya MOF Toastmasters Club. Silakan didatangi Instagramnya. Oke, tapi kalau misalnya luar Jakarta nih Kak, kan tadi ada kayak Butika di Malang, terus tadi ada beberapa teman yang sebenarnya keluar masuk tuh, tapi mereka dari bagian Indonesia yang berbeda nih, bukan di Jawa. Ada nggak Kak ya Kak? Kita ada klub Toastmaster di Malang, di Surabaya juga ada, di Bali ada. Seperti itu Kak. Jadi kita tersebar di Bandung juga ada. Ada klub Maranatha namanya di Bandung. Kalau misalnya nggak ada, tadi ada solusi ya sebetulnya yang tadi Kak Johnson sebut ya. Solusinya online. Betul, online tetapi kita harus cek ya Kak ya di website. Boleh tahu Kak websitenya kami, websitenya Toastmaster. Saya kayak merasa udah jadi anggota Toastmaster nih gitu ya. Website Toastmaster saya tulis juga ya, www.toastmasters.org. Ya, nanti kita ulang ya Bapak Ibu ya di rekap. Nanti akan kita ulang. Terima kasih sudah dibantu Kak Monica. Dan ada bagian di www.toastmasters.org itu ada semacam icon kecil namanya Find a Club. Bisa juga misalnya mau ke United States, ditulis aja lalu akan keluar tuh nama-nama klubnya. Atau mau ke Jakarta, tulis aja Jakarta, keluar nama-nama klubnya, jadwalnya dan juga kontak personnya seperti itu Kak. Oke, wah ini membantu banget. Saya sampai screenshot nih Kak, supaya nggak lupa gitu ya. Jadi teman-teman, para guru, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube Ikatan Guru Indonesia, ada banyak sekali informasi yang diberikan malam hari ini, tetapi ada satu pertanyaan tuh ya, menarik banget ya. Berarti mesti bayar dulu ya kalau join klubnya Kak Monica?
Tadi udah dijawab ya, Kak Johnson ya. Ya, benar. Tapi Bagaimana menurut Kak? saya itu, saya bisa membantu menjawab juga. Kalau memang kita berniat berkunjung ke klub-klub Toastmaster yang ada, sebenarnya kami terbuka. Cuman ada keterbatasan sebagai member dan non-member. Ya. Kalau yang sebagai member kan kita bisa melakukan banyak kegiatan, kayak untuk kegiatan speech dan partisipasi dalam kegiatan yang ada. Tapi kalau hanya sebagai guest, itu sebenarnya juga terbuka untuk teman-teman berkunjung. Nah, tapi cuma sebagai berkunjung ya hanya sebagai tamu. Nah, mungkin saya mau nambahin ya, sebenarnya banyak teman-teman kita itu punya networking. Kalau kayak teman kita, terakhir saya berkunjung ke New York. Saya belum pernah, saya cuma telepon, klub ini saya mau datang mampir boleh nggak? Boleh. Dan dia karena kita koneksinya katanya Toastmaster, kita langsung jadi teman. Walaupun saya pertama kali ketemu dia lewat online, kedua kalinya ketemu langsung di tempat dan kita sudah connect karena kita punya common ground sama sesama member Toastmaster gitu. Terima kasih. Jadi keuntungannya adalah kita punya database, kita punya jaringan gitu ya. Kalau yang tadi disebutkan itu saya ingat waktu kita ikut kuliah S2 kan ada ya namanya mahasiswa kuliah tamu ya. Kita jadi tamu, kita nggak boleh komen, nggak boleh ikut berpartisipasi, hanya mendengarkan saja. Kira-kira seperti itu loh Bapak Ibu kalau misalnya Anda menjadi guest gitu ya di klub Toastmaster. Tapi keuntungannya kalau Anda join sebagai anggota atau member, seperti yang disebutkan oleh para Toastmaster tadi, luar biasa, ada jaringan, kita dapat jaringan baru, kita punya teman baru. Terus yang paling penting adalah ini tempat healing yang terbaik ya, buat para guru, tadi kata Kak Johnson. Wah menarik sekali, tapi sayang ya waktunya. Kalau enggak kita bisa ngomong berjam-jam gitu ya, kakak-kakak. Karena ternyata asik ya, meskipun orangnya cuma kita-kita, tapi heboh banget gitu ya dari tadi. Oke, sebagai penutup, kan nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk prakteknya. Jadi bukan malam ini, ya hore, aku nggak harus ngomong bahasa Inggris dulu. Nah, untuk terakhir mungkin saya bisa minta bantuan Kak Monika, mewakili ya kakak-kakak untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Monika. Oh, baik. Sinyal saya agak susah sih. Lancar ya suara saya ya? Lancar sekali. Ya, baiklah. Baik, terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia sudah memberikan kesempatan kepada kami, para Toastmasters, memperkenalkan banyak hal mengenai Toastmasters dan juga keuntungan mengikuti Toastmasters. Nah, teman-teman semua yang sudah mendengarkan acara pada hari ini, kami harapkan bisa juga bergabung dengan kami di Toastmasters dengan berlatih untuk public speaking dan juga kepemimpinan. Tenang saja, semuanya sudah ada modul terarah dan juga di Toastmaster sudah terbentuk lingkungan yang saling mendukung dan ketika menjadi anggota Toastmaster, teman-teman akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya dan sampai bertemu kembali ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Monika mewakili para Toastmaster Internasional yang hari ini hadir. Terima kasih kepada Kak Dona, Kak Alvin, Kak Johnson, dan Kak Monika. Dan juga kepada Toastmaster Internasional tentu saja yang telah memberikan waktunya untuk berbagi dan juga kita mendapatkan banyak insight ya malam ini Bapak Ibu. Saya berharap bahwa apa yang tadi sudah didengarkan, yang sudah disampaikan boleh ditangkap dengan positif. Dan nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Tentu saja masih bersama dengan para Toastmaster Internasional, tapi akan sedikit berbeda karena lebih banyak praktek gitu ya. Nah, tapi tunggu tanggal mainnya. Nah, sekarang sebagai penutup, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ada salah satu pengurus pusat dari Ikatan Guru Indonesia yang pernah dan join ya sebagai member di Toastmaster Internasional Surabaya. Coba kita saksikan dan semoga ini bisa menginspirasi. Saya Jentina, mewakili dari pengurus Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom dan juga yang menyaksikan kami dari kanal YouTube Ikatan Guru Indonesia. Kita berjumpa lain kali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga tindakan yang kurang berkenan. Dan juga selamat menyambut
hari ibadah ya, puasa yang akan segera kita laksanakan, dan juga kepada teman-teman Kristiani yang juga berpuasa nih mulai minggu depan. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Sambil kita menyaksikan video berikutnya, saya mohon izin menutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu rahayu. Kita saksikan video berikut ini. Silakan host. Hai, saya Sinta dari Jawa Timur. Pesan saya setelah mengikuti program Toastmaster yang pastinya adalah saya memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih baik berbicara dalam bahasa Inggris dengan banyak orang, khususnya bagi kamu yang jadi seorang guru. Manfaatnya akhirnya mendorong kamu untuk membuat murid-murid kamu menjadi world class student. Selain itu, kita juga dapat benefit lain. Kita jadi berjejaring dengan semua orang speaker-speaker terbaik di seluruh dunia. So, don't forget, come join us. Yay! Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan, Bu Tika. Baik, terima kasih Bu Jentina Pakpahan atas diskusinya tadi ya, yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber dari Toastmaster Indonesia, ada Ibu Dona, Ibu Monica, Pak Johnson, dan juga Bapak Alvin atas sharing ilmu dan wawasannya yang sangat luar biasa. Dan juga pada semua Bapak Ibu hebat yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Baik, semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dengan kepercayaan diri, mari kita terus belajar dan berkembang bersama sesuai dengan tagline dari IGI sendiri, yaitu sharing and growing together. Oke, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara Global Education Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Batavia Toastmasters is under Toastmasters International. If you are interested in public speaking and leadership skills, this is the best place for you. Speech, do contest, meeting a new friend, having network, and have fun. So just come to the Jakarta Library. For further info, you can follow us. Welcome, District 12 Toastmasters. Today, I'm interviewing Nanda. Welcome, Nanda. Nanda, we have one question for you. I signed up in a dance club or like in a dance session. The first time I joined that dance session, it was terrifying. Like this is my first time speech, so this is also terrifying for me. So